Halo teman-teman, selamat pagi ya. Jadi balik lagi di channel saya. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya masih mau membahas tentang seputar hobi ikan lele ya tentunya ya teman-teman. Jadi karena masih banyak sekali mungkin yang sharing kayak teman-teman mungkin di Facebook itu banyak sekali yang bertanya. Mungkin daripada saya juga jawab dengan tulisan, yang mending enak dengan lisan seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang pengen belajar berternak lele atau mungkin yang punya hobi ya pengen budidaya lele di rumah itu biar lebih tahu lagi atau lebih paham lagi untuk mengatasi masalah yang timbul, yaitu kematian di awal tebar bibit lele ya. Ya oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke pembahasan di video ini, di konten ini ya, tentunya seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, aktifin notifikasinya juga. Tentunya apa, supaya teman-teman tidak ketinggalan seputar informasi atau video-video saya terbaru dan terupdate selanjutnya. Yuk kita masuk ke langkah-langkahnya, let's go. Oke teman-teman, jadi untuk penyampaiannya jadi seperti ini. Misalkan teman-teman banyak sekali yang mengalami tebar bibit banyak terus mengalami banyak sekali kematian ya, bahkan kadang setiap hari tuh mati ada kayak 100 ekor 200 ekor, bahkan kita nebar bibit 2000 tuh endingnya mati semua 2000. Itu faktornya gimana sih, cara mengatasinya gimana ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen belajar budidaya ternak ikan lele di rumah, itu saya sarankan jangan terlalu banyak menebar bibit lele terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman memperhatikan kualitas air yang sudah difermentasi. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi bibit lele itu termasuk termasuk hewan yang sangat riskan sekali di usia yang masih kecil. Jadi ketika teman-teman air aja belum siap, air aja belum dapat kualitas yang bagus, terus teman-teman beli bibit lele sebanyak mungkin, ya endingnya apa? Ya percuma. Lele itu akan banyak sekali yang mati. Karena lele itu ada teman-teman ya. Lele itu ada yang namanya mengalami masa kritis ya. Masa kritis itu dalam minggu-minggu keberapa, mungkin nanti di next video saya akan bahas. Lele itu mengalami masa kritis di minggu keberapa lah, nanti itu juga teman-teman wajib tahu ya, jadi biar bisa mengatasi sebelum terjadinya kematian seperti itu. Untuk di video kali ini saya cuma akan bahas tentang tadi ya teman-teman ya, penebaran bibit yang tidak sesuai dengan ukuran kolamnya. Nah itu akan memberikan efek juga kematian banyak kepada ikan lele kita. Jadi buat tips buat teman-teman, semisal pengen budidaya ikan lele, disesuaikan dengan kolamnya. Semisal kolamnya ukurannya standar kecil atau standar, itu bisa dikasih jangan terlalu banyak, minim 300 ekor 500 ekor. Kadang kan berpikiran teman-teman seperti ini ya, ketika kita nebar banyak otomatis kita panennya akan banyak, kan seperti itu. Jadi tentunya buat kita belajar itu tidak bisa langsung banyak ya teman-teman. Kita belajar ya dari hal kecil ke hal yang besar dulu. Kalau kita langsung tebar banyak, ketika kita mengalami masalah, mungkin ada penyakit dan sebagainya di ikan lele, ya kita yang akan kewalahan sendiri. Endingnya apa? Kita tidak tahu lele itu terkena penyakit, kita diamkan, otomatis ya hari berganti hari ya akan mengalami kematian. Karena semakin padat ikan lele itu, ketika satu kena penyakit itu langsung menyeluruhnya kena semua. Apalagi teman-teman juga pemberian pakannya itu tidak sesuai juga dengan lele yang kita tebar. Misalnya teman tebar 2000, ngasih pakannya tidak sesuai dengan ukurannya, kita tebar, ngasih pakan cuma saat pagi, siang, dan malam. Itu juga pertumbuhannya akan lama sekali. Pertumbuhannya akan lama lah, teman-teman masuk masa panen juga akan lama. Pertumbuhan besar kecilnya di dalam kolam itu akan selisih jauh sekali. Ada yang besar, bahkan ada yang masih kecil-kecil. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi bibit di awal itu lebih diperhatikan ya teman-teman. Jadi pertama tuh faktor yang
paling utama adalah tentunya teman-teman harus siap dulu dengan kualitas air fermentasinya. Jangan terlalu buru-buru ya teman-teman ya. 3 hari langsung masukkan bibit, jangan. Maksimalkan aja 1 minggu. 1 minggu untuk buat hasil fermentasi biar lebih bagus. Kalau bisa lebih tidak masalah ya. Kalau bisa lebih tidak masalah, mending kita seperti itu, membuat kualitas air bagus dulu, supaya apa, nanti bibit-bibit ikan lele kita yang kita tebar itu tidak akan gampang terkena penyakit, dan tentunya akan gampang adaptasi di kolam-kolam kita yang baru. Dan tentunya juga diingat, jangan terlalu banyak tebar bibit lele yang tidak sesuai dengan ukuran kolam. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Ketika 1, 2 ekor, 3 ekor sampai 10 ekor terkena penyakit, otomatis 100 lele, 200 lele itu juga akan ikut terkena penyakit semua. Karena kita baru mencoba budidaya, kita tidak tahu caranya, gimana cara mengatasinya, endingnya apa? Ya setiap hari kita akan mengalami kematian. Sebetulnya simpel teman-teman ya, karena mungkin juga teman-teman banyak yang masih belajar, tidak tahu. Nah, makanya untuk tips selanjutnya, teman-teman bisa tebar bibit lele itu jangan terlalu banyak. Itu saran dari saya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak boleh dong bang nebar bibit 2000 langsung, ya itu terserah teman-teman ya, mau nebar 2000 boleh, 4000 boleh, bahkan 10.000 boleh. Tapi ketika banyak yang mati, nah itulah resikonya. Jadi itu cara mengatasi gimana biar tidak terlalu banyak mengalami kematian sampai 1000 ekor sampai 500 dan sebagainya. Itu sayang, sama-sama aja kita rugi ya, rugi besar sekali. Jadi di situ tips dan langkahnya yang bisa teman-teman ambil nanti. Jadi caranya seperti itu. Jadi yang utama adalah usahakan kualitas air itu benar-benar maksimal sebelum ditebar bibit. Jangan buru-buru ya teman-teman. Intinya jangan buru-buru menebar bibit. Jadi mending kita buat kualitas air itu bagus dulu, jangan terlalu buru-buru, baru kita nanti setelah benar-benar air jadi kualitas yang bagus dengan hasil yang maksimal, mungkin 1 minggu ya nunggu fermentasinya itu lebih bagus. Setelah itu baru tebar bibit, dan pembelian bibit juga jangan terlalu banyak. Nah, mungkin 2 tips itu dulu aja teman-teman ya, yang untuk di video kemarin saya sudah jelaskan 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan untuk berbudidaya ikan lele ya. Jadi ini saya sampaikan lagi, mungkin nanti di link videonya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman bisa tonton juga 5 kesalahan itu apa aja lah. Yang fatal banget tuh ya dari 2 kesalahan ini ya teman-teman, itu wajib diperhatikan. Kualitas air itu memang benar-benar sangat berpotensi sekali untuk menjaga ikan lele kita supaya tetap sehat. Nah, oke, mungkin itu aja. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya bagaimana kok lele saya setiap hari mengalami kematian, dan nanti buat next kedepannya teman-teman bisa lebih diperhatikan lagi untuk air dan juga penebaran bibit yang jangan terlalu banyak. Oke, jadi mungkin dari sini yang saya sampaikan. Jadi saya buat teman-teman semua, semoga kedepannya juga buat teman-teman yang pengen mencoba budidaya ikan lele di rumah, atau yang punya hobi beternak ikan lele, itu bisa memberikan hasil yang maksimal ya teman-teman. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya juga di sini masih belajar ya, saya masih belajar juga. Tentunya saya berbagi tips seperti ini, saya yakin suatu saat saya juga pasti dapat manfaat dari teman-teman semua juga ya. Kita saling sharing, saling berbagi, siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Tentunya tetap dukung terus channelnya dengan cara di like, subscribe, komen. Tentunya komen sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman pengen komentar apa, pengen buat video apa, nanti bisa saya aplikasikan buat konten selanjutnya. Oke, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, share ke sosial media teman-teman, mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, tentunya biar semuanya bermanfaat buat semua orang. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.